Di sebuah gubuk, tinggallah seorang wanita muda yang bernama Aisyah dengan keluarga kecilnya. Siang itu, Aisyah berdiri sambil menggendong bayinya yang cantik. Saat teman-teman seumurannya masih menikmati hidup, Aisyah sudah berkutat dengan kehidupan sebagai ibu rumah tangga. Nasib malang menjemputnya, atau bisa dikatakan ia sendiri yang memilih nasib tersebut. Di usia yang masih sangat muda, Aisyah memilih menikah dengan Bima, lelaki yang dahulu dianggap begitu sempurna di matanya. Tanpa ia sadari, lelaki sempurna itu hanyalah topeng semata. Bima selalu menjanjikan bulan, bintang, dan semua kebahagiaan yang ada di dunia ini. Tapi sayang beribu sayang, omongan laki-laki banyak yang tak bisa dipegang. Bima adalah laki-laki pengangguran, suka mabuk-mabukan, dan berjudi. Aisyah! Aisyah! Kenapa, Mas? Sini kok. Kuberikan ku uang, cepat. Kalau tidak, kujual anak ini. Enggak, Mas. Semua barang, Mas. Semua barang. Mas, berikan anak itu, Mas. Mas, ambil saja, Mas. Saya cincin pernikahan kita, Mas. Asal jangan jual anak itu, Mas. Itu doang dari tadi. Ayah nih. Iya. Sejak hari itu, Aisyah memutuskan untuk merawat anaknya sendiri. Ibu nggak apa-apa, aku tinggal sendiri. Sebenarnya ibu berat banget buat biarin kalian berguna. Cuman ya gimana? Semua ini kan ibu lakuin buat masa depan kamu, nak. Tapi kamu harus janji sama ibu kalau kamu bakalan jaga diri baik-baik di sana. Kamu janji? Iya, Bu. Pokoknya aku janji sama ibu. Aku akan jaga diri aku baik-baik. Pokoknya ibu gak akan sedih di sini. Aku janji, Bu. Oh iya, Bu. Aku boleh tanya soal... Oh iya, nak. Ini semua barang udah dimasukin kan? Ada yang ketinggalan? Ada. Ya udah, Bu. Aku berangkat ya. Kamu jaga diri baik-baik ya, nak. Sering-sering kabar. Anak itu pun berangkat meninggalkan kampungnya dengan angan menuju sebuah kesuksesan. Segala harapan dan doa dipanjatkan Aisyah demi buah hatinya Aku jalan dulu ya, yang Bu. kini lepas dari Iya, pantauan. nak. Kamu hati-hati ya. Aisyah berharap Tuhan akan selalu menjaga dan melindungi putrinya yang sekarang berada jauh dari sisinya. Pada suatu sore, Sheila sedang terlihat asyik mengobrol dengan seorang pria di taman. Beberapa teman Sheila tanpa sengaja melihat Sheila sedang bermesraan dan segera menghampirinya. Bukannya Sheila ya? Iya, Sheila. Kita samperin ini yuk. Cie, ada yang berduaan nih. Siapa nih, Sel? Kok ganteng ya? Hai guys, kenalin, ini pacar baru aku, namanya Dani. Oh, jadi kalian ketemu di mana? Kami ketemu di media sosial kan, sayang? Kalau juga. Oh, jadi kalian pacaran. Berapa lama ada pacarannya? Belum lama sih, tapi kami udah saling cinta banget kok. Aku cuma mau melindungi sih. Jadi kok jangan saya. Iya. Oke, ya udah Sel, kami duluan ya. Kayak preman pasar. Hai guys, kalian nggak perlu khawatir, dan itu orangnya baik kok. Hubungan Sheila dan Dani terus berlanjut. Mereka semakin dekat dan semakin sering terlihat menghabiskan waktu bersama. 2 hari kau temani aku di sini. Jatuh cinta memang manis.
sendiri. Oh dengannya, dengan dia langkahku sempurna. Jatuh cinta memang manis, apalagi ada kamu di sini. Genggam tanganku sayang, kota ini tak sama tanpamu. Masih rasa ini. Pada suatu sore di indekosnya, Sela berbagi cerita dengan teman-teman dekatnya. Sel, mau kemana tuh? Aku udah mikirin ini baik-baik. Aku mau tinggal bareng Dani. Hah? Tinggal bareng Dani? Tapi kan kalian belum menikah, Sel. Iya, kami udah sama-sama dewasa. Lagi pula Dani orangnya bertanggung jawab kok. Tapi kalian belum nikah, Sel. Pikirin juga dong gimana perasaan ibu kamu di kampung. Aku itu cuma mau hidup tenang. Aku nggak mau jauh-jauhan sama Dani. Tapi kamu harus mikirin dulu, Sel. Jangan cuma mikirin cinta toh. Ini menyangkut harga diri kamu loh. Kalian itu nggak ngerti. Dani itu satu-satunya orang yang bisa buat aku bahagia. Sel, tapi kamu yakin? Kamu belum tahu loh Dani orangnya kayak gimana. Aku itu udah dewasa. Aku tahu apa yang harus aku lakuin. Sel bodoh. Dani bisa berubah kapan aja. Aku nggak butuh ya pendapat kalian. Ayo Sel, Saya yang bisa pergi aja dari sini. jangan buang-buang waktu sama orang-orang yang gak percaya sama kamu. Hati-hati ya, Sel. Kalau ada apa-apa kabarin. Ayo. Sel kampung. Beberapa hari setelahnya, Sela mulai hidup bersama Dani. Mereka tinggal di sebuah kos-kosan sederhana di pinggir kota. Awalnya, kehidupan mereka berjalan dengan baik. Hari-hari dipenuhi dengan canda tawa dan kasih sayang. Namun, seiring berjalannya waktu, kebahagiaan berubah menjadi pertikaian. Aku tuh udah muak hidup kayak gini. Kamu kerja yang bener dong dan kehidupan kita bisa berubah. Mana sih? Aku udah kerja dari pagi sampai malam. Kamu pikir cari uang gampang, ha? Ya terus, mana janji-janji kamu buat beliin aku tas, sepatu? Mana? Bang, karena aku bukan mereka, kocak. Aku cuma kerja jadi ojol. Jadi dikit dong jadi cewek. Bisanya nutup doang. Jangan rumah. Perselisihan di antara mereka semakin sering terjadi. Sela semakin sering menuntut Dani untuk menuruti keinginannya. Sayang, HP aku udah ketinggalan zaman loh. Aku mau ganti iPhone 17 yang lagi ngetrend. Loh, HP kamu sekarang kan masih baru banget. Baru juga 2 bulan kamu pakai. Iya, tapi kan beda sayang. iPhone kan lagi ngetrend, kameranya lebih bagus. Aku mau. Tapi HP kamu sekarang itu juga mahal loh. Cicilannya aja belum lunas. Tapi kan beda sayang. Aku mau ganti. Semuanya teman-teman aku udah punya iPhone baru. Ya mikir dong. Itu mau beli uangnya dari mana, ha? Aku kerja dari pagi sampai malam cuma buat nutupin cicilan HP kamu. Sekarang malah minta HP yang baru. Dasar nggak tahu diuntung kamu. Alah, susah banget bikin pacaran dia. Bego. Aku nih pacar kamu ya. Bukan gadun yang bisa kamu kuras ya. Alasan, laki-laki lain bisa tuh bikin pacarnya bahagia. Jangan bandingin aku sama orang lain. Aku juga capek siang malam cuma buat bahagiain kamu. Ya udah, kalau nggak mau nggak usah sebenarnya. Wah. Malam itu, Dani pergi keluar nongkrong sembari menenangkan pikirannya. Dani pulang agak larut, ia mengetuk pintu kos mereka. Sel. Sela.
buka pintu dong, Sel. Sel, buka pintu dong. Selama 1 jam, Dani terus mengetuk pintu kos, hingga akhirnya Sela membukakan pintu dengan kesal. Apa? Mau marah-marah lagi? Udah marah-marah nggak jelas, pulang telat, ganggu orang tidur aja. Kamu itu dari mana aja sih? Dari tadi itu aku nungguin kamu. Setiap ada masalah kamu selalu pergi, menghindar, gak pernah nyelesain masalah kita. Kamu pikir nih, kamu pergi gitu aja, masalah kita bisa selesai, nah? Dengerin aku dulu dong. Apa yang harus aku dengar? Oh, atau jangan-jangan kamu habis jalan ya sama cewek jalan kan? Kamu sama cewek lain? Kamu bisa nggak sih dengerin aku dulu? Apa yang harus kedengar? Apa yang harus aku dengar? Aku harus mendengar bahwa kamu laki-laki miskin dan gak berguna. Itu yang harus aku dengar. Kamu pikir aku bodoh ya? Aku tuh Sini dong. Dani. Darah mengucur deras dari leher hingga ke tangan Sela. Dani terdiam cukup lama, memandangi tubuh kekasihnya yang sudah tak bernyawa. Dani duduk di sudut ruangan. Wajahnya pucat, tatapan matanya kosong. Ia bernafas dengan berat. Dani gemetar ketakutan dan memutuskan untuk melakukan hal yang mengerikan. Dani memutilasi tubuh Sela menjadi potongan-potongan kecil yang kemudian dimasukkan ke kantong plastik. Bu Santi, seorang pemulung. Ia melihat tumpukan sampah. Dengan girang, Bu Santi memungut sampah-sampah tersebut. Namun, saat memilah sampah, Bu Santi terpaku pada sebuah plastik hitam besar. Plastik itu terlihat aneh, disertai bau busuk yang menyeruak. Kepada orang. Setelah diperiksa, mayat yang ditemukan ternyata adalah mayat Sela, pacar Dani. Warga yang mengetahui hal tersebut segera menghampiri rumah Dani.
Dani terbangun dengan napas tersenggal. Tubuhnya basah oleh keringat dingin. Dani tersadar bahwa semua yang terjadi tadi hanyalah mimpi, tapi rasa takut masih mencengkram dadanya. Aku harus ngapain? Dani berdiri di tengah kamar yang sunyi. Dalam keheningan itu, ia membuat keputusan kelam, sebuah keputusan yang lahir dari rasa bersalah, ketakutan, dan keputusasaannya. Bangun, Sel. Sel, aku nggak sanggup lagi. Aku nggak sanggup dihantui rasa bersalah seperti ini. Lebih baik aku akhiri saja semuanya. Begitulah akhir dari kisah cinta Sela dan Dani. Pada akhirnya, dua jiwa dikebumikan oleh keheningan yang tersesat dalam dosa dan takdir yang salah. Hidup ini seperti panggung, dan manusia adalah aktornya. Dan sepertinya tak semua kisah cinta berakhir bahagia, karena beberapa kisah memang ditakdirkan untuk menjadi luka.